Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di channel kami. Dan kali ini masih di traveling vlog kita, masih di kota Semarang, dan kali ini juga masih di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan aku ajak teman-teman untuk mengunjungi Menara Al-Husna. Ada apa aja sih di dalam Menara Al-Husna? Jadi ceritanya Menara Al-Husna ini adalah menaranya Masjid Agung Jawa Tengah, dan itu dibangun tingginya 99 meter guys. Jadi makanya kenapa dikasih nama Menara Al-Husna itu karena merepresentasikan Asmaul Husna yang 99 nama Allah ya. Dan karena itu tingginya dibikin juga 99, dan ini ada 19 lantai. Cuma liftnya nanti itu habis lantai 1, lantai 2, lantai 3, langsung lantai 18 dan 19. Lantai 18 itu ada resto kalau nggak salah, dan lantai 19 adalah observatory dock. Nah, kita beli tiket dulu di sini. Di pintu masuk Menara Al-Husna tiketnya 10.000 per orang. Jadi murah banget, dan itu sudah bisa explore semuanya. Di lantai 2 itu ada museum, dan lantai 3 juga ada museum. Kemudian di lantai 18 tadi saya bilang ada resto ya. Cuman karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, jadi kita nggak ke resto, dan kayaknya restonya juga tutup. Dan di lantai 19 yang paling atas itu ada observatory deck atau balkon untuk ini ya, untuk melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Nah, ini kita udah nyampe, kita udah naik lift, dan kita ke lantai 19 langsung ya. Jadi kita eksplorasinya dari atas dulu, ntar ke bawah. Nah, ini dia view-nya kota Semarang dari lantai 19 Menara Al-Husna di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang. Nah, itu bisa kita lihat. Ini aku nggak tahu ya sebelah baratnya mana, timur mana, cuman kelihatan itu ada masjid. Nah, itu berarti sebelah barat. Nah, itu berarti sebelah baratnya gitu aja gitu. Itu Masjid Agung ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Di bawah itu kita lihat ada 4 menara yang mengelilingi kubah utamanya. Nah, kalau teman-teman belum melihat vlog saya di Masjid Agung Jawa Tengah, bisa nih klik di atas ini ya. Jadi ada vlog saya menjelajah atau mereview ya Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini ada teropongnya untuk melihat jarak jauh. Ntar kita coba teropongnya. Dan ini jadi 360 derajat ya guys ya. Jadi kita bisa muter, kita bisa lihat kota Semarang view 360 derajat dari lantai 19 Menara Al-Husna ini. Nah, kalau teman-teman udah pernah kesini ya, boleh juga tuh share ceritanya di kolom komentar ya. Ceritanya kesini ngapain aja gitu kan, atau udah ada yang udah pernah ke restonya, kayak gimana restonya, boleh di share ya. Mungkin menunya apa aja atau kayak gimana gitu ya, boleh di share di kolom komentar. Karena ini aku nggak mampir waktu ini karena bulan puasa, aku nggak mampir gitu ya. Jadi cuman ke museum di lantai 23 sama di observatory deck lantai 19 ini gitu ya. Nah, ini jadi kita kelihatan kota Semarang dari ketinggian 99 meter. Nah, ini kita coba ngelihat pakai teropong ya. Jadi teropong ini pakainya koin 1000 guys. Jadi harus pakai koin 1000. Kayaknya di petugasnya itu bisa tukar koin kalau misalnya teman-teman nggak bawa koin ya. Di petugasnya yang tadi ada jaga gitu, jagain menara di lantai 19 gitu ya. Nah, ini kita coba meneropong kota Semarang dari ketinggian 99 meter. Dan ini untuk satu koin 1000 itu bisa buat 1,5 menit ya. Jadi teropongnya bisa dipakai 1,5 menit. Ntar kalau udah 1,5 menit, ini teropongnya ketutup sendiri viewnya gitu ya. Nah, ini kita coba lihat pakai viewnya. Teropongnya lumayan ya, walaupun agak buram ya, mungkin karena udah lama gitu kan. Jadi agak kotor ininya, lensanya atau kaca teropongnya yang di depan itu, jadi agak buram. Cuman emang masih berfungsi gitu ya. Jadi masih berfungsi, masih bisa ngelihat di bawah gitu ya, yang jauh masih bisa kelihatan. Nah, ini kalau udah 1,5 menit ntar dia ketutup sendiri gitu kan. Jadi ini viewnya kota Semarang dari ketinggian 99 meter.
Oke, jadi udah beres di lantai 19, kita langsung aja turun ke museumnya. Nah, ini bisa kita lihat liftnya ya. Satu tombolnya itu ada 5 ya, lantai 1, 2, 3, langsung lantai 18 dan 19. Nah, ini kita turun langsung dari lantai 19, kita turun ke Museum Peradaban Islam di lantai 2 dan 3. Ini kita mau ke lantai 3 dulu ya. Nah, ini udah nyampe di lantai 3. Kita masuk ke Museum Peradaban Islam di Menara Al-Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Ya, tunggu buka. Nggak buka-buka nih liftnya nih. Halo. Nah, alhamdulillah buka. Nah, ini dia penampakan dari Museum Peradaban Islam. Nah, ini gapuranya Jawa banget ya. Jadi khas Jawa, kayak kalau bata-bata gini kayak zaman Majapahit atau zaman ini ya, kayak mirip Menara Kudus lah ya, Menara Kudus ya. Nah, ini ada apa namanya? Kita langsung disambut dengan apa sih itu ulama, apa sih itu santri. Nah, itu bisa kita baca-baca di situ. Dan di sini isinya adalah di lantai 3, ini isinya memang tentang perkembangan peradaban Islam gitu ya. Jadi banyak terkait arsitektur, terus kemudian masjid, ada juga terkait kegiatan-kegiatan di pesantren, santri, ulama gitu-gitu ya, di Indonesia gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada pakaian-pakaian santri. Nah, ini rebana ya, instrumen rebana. Terus kemudian ini pakaian santri, ada sarung, peci dan macam-macam gitu ya, tongkat. Nah, cuma ini nggak tahu ini emang udah dari tahun berapa ini ya peninggalannya. Tapi ini emang udah kayaknya udah lama banget gitu ya, udah lama banget apa namanya pakaiannya gitu ya. Terus kemudian di sebelah sini ada senjata ya, jadi semacam pusaka gitu ya, pedang. Nah, dan di sini tempatnya nyaman banget ya guys ya. Jadi ini udah full AC, jadi di sini semuanya udah full AC, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kegerahan. Jadi kalau yang di lantai 19 enggak lah ya, itu udah pakai angin dari ketinggian, itu udah anginnya udah kenceng banget gitu ya. Nah, kalau di lantai 23 ini pakai AC. Nah, jadi isinya di lantai 3 itu kayak gini guys ya. Jadi foto-foto kegiatan santri. Nah, ini kemudian foto-foto pesantren, terutama ini pesantren di Jawa Tengah ya. Pesantren di Jawa Tengah itu ada foto-fotonya pesantrennya. Terus kemudian apa namanya? Kayak ini apa namanya, peninggalan surat-surat Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisalak Batang. Nah, jadi ada semacam dokumen-dokumen seperti ini gitu ya, dokumen-dokumen, dan ini suratnya ditulis pakai bahasa Arab ya. Nah, jadi museum ini tuh dibedain jadi 2, di lantai 3 dan lantai 2. Yang lantai 3 ini memang lebih ke apa namanya, pendidikan gitu ya, peradaban Islam di dalam hal pendidikan, terus kemudian masjid, pesantren gitu-gitu ya. Sedangkan kalau ntar kita lihat yang di lantai 2 itu lebih ke sejarah, mulai dari masuknya Islam ke Indonesia gitu ya, ke tanah air. Nah, ini ada tafsir ya, kitab tafsir yang udah peninggalan lama banget. Nanti teman-teman misalkan ada kesempatan main ke sini, boleh tuh eksplorasi lebih dalam lagi, lebih apa namanya, lebih lama lagi gitu ya di sini. Mungkin kalau misalkan lebih bagus ada guide-nya gitu, lebih enak kali ya. Mungkin kalau teman-teman udah pernah ke sini dan kira-kira ada guide-nya atau enggak, bisa share di kolom komentar ya. Soalnya kalau pas aku kesini tuh nggak ada petugasnya yang jadi guide-nya, tapi walaupun gitu memang kita bisa langsung baca-baca aja sih keterangannya. Di situ juga udah lumayan lengkap gitu kan, hampir di setiap item yang dipamerkan di museum ini tuh sudah ada keterangannya gitu ya, ada penjelasannya, namanya, dan keterangan singkat gitu ya.
Terus ada lagi apa namanya? Ntar juga di sini dipamerin ini apa nih? Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, ini kalau teman-teman yang ini pasti udah hafal bentuknya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila ini zamannya Pak Presiden Soeharto ya. Jadi hampir di tiap kota itu pasti ada gitu ya masjid yang bentuknya mirip banget. Ntar teman-teman coba browsing, yang belum tahu mungkin coba browsing Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu bentuknya mirip-mirip hampir di semua kota. Nah, ini fotonya desain Masjid Agung Jawa Tengah ya, dan kemudian ini ada foto-foto peletakan batu pertama, peresmian gitu kan ya, sama apa namanya proses pembangunannya Masjid Agung Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini kegiatan sholat Idul Fitri kalau nggak salah di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ini bentuknya replika rotating floor-nya untuk restoran yang di lantai 18 kata saya tadi ya. Cuman karena nggak bisa mampir ya, jadi kemungkinan itu tadi replika rotating floor-nya. Jadi restorannya itu bisa muter 360 derajat ya teman-teman. Jadi restonya itu kalau misalkan teman-teman makan di resto itu bisa sambil ngelihat view kota Semarang, dan itu bisa muter 360 derajat. Nah, kayaknya seru banget ya. Ntar insya Allah kalau misalkan ada kesempatan ke Semarang lagi pas nggak di bulan puasa, mungkin mudah-mudahan saya bisa sempat mampir gitu ya, mampir ke restonya. Nah, ini kita udah selesai di lantai 3, jadi kita langsung turun ke lantai 2 di Museum Peradaban Islam yang di lantai 2 ya. Jadi kalau yang seperti yang kata saya tadi, kalau lantai 3 ini isinya peradaban-peradaban gitu ya. Yang lantai 2 ini adalah lebih ke sejarah tentang mulai awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat ada peresmiannya oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia ya. Peresmiannya museum ini gitu ya. Nah, jadi ini lebih ke sejarah masuknya Islam di tanah air. Nah, ini periode awal masuknya Islam di tanah Jawa. Nah, itu kan jadi periode Islam masuknya Islam di tanah Jawa, khususnya tanah Jawa ya. Nah, ini miniatur Menara Kudus. Nah, ini yang kata saya tadi kan mirip banget dengan Menara Kudus ya. Jadi ada pakai batu bata gitu kan ya, bangunannya batu bata. Beda dengan ketika zaman Hindu Buddha, itu peninggalannya pasti banyak masih banyak yang pakai batu ya. Jadi kayak candi-candi itu banyak yang pakai batu, kecuali peninggalannya Majapahit ya. Majapahit itu udah pakai batu bata gitu ya. Nah, ini ada rangka perahu ya teman-teman ya. Jadi artefak kapal dagang. Nah, ini rangkanya kapal dagang yang ditemukan di tanah air. Jadi ini kemungkinan para pedagang dari dari luar negeri yang berdagang ke tanah air, dan di situ diperkirakan masuknya Islam itu juga berasal dari pedagang-pedagang dari Timur Tengah ya. Ada teorinya macam-macam ya teman-teman, mungkin nanti bisa browsing sendiri, bisa belajar sendiri. Ada teori Gujarat, artinya dibawa oleh orang-orang Gujarat ke tanah air. Ada teori Persia, ada teori macam-macam ya. Yang kuat yang mana? Kayaknya yang kalau dulu zaman saya masih sekolah itu kayaknya teori Gujarat itu yang paling sering dipakai ya. Jadi Islam itu berasal dari Gujarat, Islam di tanah air itu berasal dari Gujarat ya, di India. Cuman kayaknya sekarang itu teori itu udah dianggap lemah ya kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman kalau yang punya infonya atau punya ilmunya boleh tuh di-share di sini ya. Yang paling kuat teori mana nih? Teori Gujarat kah atau teori Persia kah atau dari mana itu ya? Bisa di-share di sini. Kalau saya ingat teori Gujarat itu sekarang udah dianggap lemah gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada infonya mungkin apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah, boleh ya dikasih revisi di kolom komentar ya. Nah, ini dia peninggalan masjid-masjid di zaman-zaman awal ya. Ini Masjid Mantingan gitu kan ya.
Jadi peninggalan masjid di zaman-zaman awal Islam masuk ke tanah Jawa. Jadi di sini dipajang foto-foto masjid, dan ini kalau Al-Quran ya kalau nggak salah. Jadi ada juga di sini ntar Al-Quran dari zaman-zaman awal Islam ya. Nah ini peninggalan masjid zaman wali juga dipajang di sini ya. Nah ini Langgar Bubrah ya, jadi sebutannya Langgar Bubrah karena memang langgar atau musolanya itu udah sebagian besar udah hancur bangunannya ya, makanya namanya Langgar Bubrah ya. Ini prasasti pada Langgar Bubrah. Nah ada prasastinya di Langgar Bubrah. Ini petilasan Sunan Bonang. Nah, petilasan Sunan Bonang. Jadi di sini isinya foto-foto begini ya guys ya. Foto-foto masjid. Nah ini Menara Kudus kayaknya ya. Jadi foto-foto masjid yang peninggalan Islam di zaman-zaman awal ya. Ini makamnya Raden Patah. Peninggalan Islam di zaman-zaman awal Islam masuk ke tanah Jawa gitu ya. Jadi dikhususkan Islam yang masuk ke tanah Jawa. Gamelan. Jadi gamelan ini mungkin teman-teman udah kenal ya. Gamelan ini juga dipakai sebagai sarana oleh para wali songo ya untuk berdakwah. Kalau nggak salah Sunan Bonang ya. Sunan Bonang itu dipakai gamelan itu untuk sarana berdakwah. Jadi di situ ada akulturasi ya kalau nggak salah, budaya asli Jawa yang dilebur dengan nafas-nafas Islam ya dalam gamelan. Nah, terus kemudian wayang juga. Nah ini wayang juga dipakai sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam di masa-masa awal. Ini ada wayang kulit, ada wayang golek gitu kan ya. Terus dan ini keduanya digabung ya, wayang dengan gamelan itu ada di satu pementasan. Nah, Gayor Masjid Sunan Muria. Nah, Gayor itu tempatnya beduk ya kalau nggak salah ya. Nah ini ada semacam relief gitu ya, relief yang menggambarkan diorama sejarah gitu ya. Nah ini mimbar Masjid Terboyo Semarang. Jadi peninggalan masjid-masjid yang bersejarah gitu ya, dipajang di museum ini. Mut zakat. Nah, duplikat mut zakat. Mut itu untuk menakar zakat fitrah ya. Zakat fitrah, untuk menakar zakat fitrah. Bantal kayu digunakan sebagai alas tidur. Jadi alas tidur di pesantren itu nggak pakai bantal busa ya, tapi pakai bantal kayu. Nah, ini ada jadwal sholat yang ditulis pakai tulisan Arab semua gitu ya. Jadwal sholat yang kalau ini meja ngaji, kalau orang Jawa bilangnya dampar ya. Dampar itu untuk ngaji. Nah ini kentongan pasti udah pada tahu ya. Kentongan itu biasanya diletakkan di sebelahnya beduk ya. Jadi habis beduk duduk terus tong gitu kan ya. Nah terus kemudian ini adalah umpak masjid gala, dan umpak itu adalah alas untuk tiang masjid gitu ya. Alas untuk alas penyangga. Umpak merupakan batu penyangga. Nah batu penyangga untuk tiang masjid ya. Nah mustaka ini yang di atap ya, bagian atap ya. Nah ini juga ada mustakanya Masjid Gala. Nah ini jadi seru banget ya teman-teman ya, untuk ke museum ini tuh kita jadi banyak tahu ya peninggalan Islam, terutama di periode-periode awal.
Nah, jadi banyak peninggalan di periode awal Islam di tanah Jawa gitu ya, yang mana terutama pastinya peran Wali Songo itu kental banget gitu kan ya, terutama di tanah Jawa. Nah, itu pasti peninggalan-peninggalannya juga pasti banyak gitu kan, dan sayangnya memang mungkin nggak banyak yang bisa diselamatkan gitu kan, apalagi yang dipajang di sini juga mungkin sebagian kecil aja gitu ya, sebagian kecil banget. Nah, jadi setidaknya tapi bisa mewakili informasi atau pengetahuan yang bisa kita serap supaya kita jadi tahu sejarahnya Islam masuk tanah Jawa itu seperti apa gitu kan. Terus kemudian masjid zaman dulu itu seperti apa, dakwahnya zaman dulu tuh pakai cara apa gitu kan ya, bisa nggak kita aplikasikan di zaman sekarang dan seterusnya. Nah, ini ada Al-Quran ya, dan ini ada Al-Quran dalam beberapa bahasa guys. Jadi dipajang juga di museum ini, di lantai 2 ini ada Al-Quran dari bahasa terjemahan Al-Quran maksudnya ya, terjemahan Al-Quran dari dalam berbagai bahasa gitu ya. Nah, ini Al-Quran zaman dulu, dan kitab-kitab kuno ya, ada kitab-kitab kitab-kitab juga. Ini Al-Quran tulisan tangan ya, Masya Allah ya. Jadi dulu tuh Al-Quran tuh para ulama kita tuh Al-Quran tuh nulis pakai tangan ya, nggak dicetak. Kalau dicetak tinggal cerat-cerat gitu aja udah selesai. Ini ditulis tangan guys, segitu tebelnya gitu ya. Nah, ini ada yang kata saya tadi ya, Al-Quran terjemahan bahasa Persia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, walaupun ada yang versi agak baru ya, agak baru juga, yang versi cetak. Nah, yang ini yang tulisan tangan lagi, Al-Quran tulisan tangan. Jadi Masya Allah ini pahalanya beliau ya, ulama zaman dahulu itu, yang Al-Quran tuh ditulis pakai tulisan tangan gitu ya, Masya Allah. Kalau kita mungkin tinggal cetak gitu aja kan udah selesai gitu kan ya, tinggal di print. Bahkan sekarang kita bisa memproduksi Al-Quran tuh, nyetak Al-Quran tuh mungkin ribuan eksemplar dalam satu hari, itu juga mungkin bisa jadi memungkinkan gitu kan. Oke, itu aja perjalanan saya di Menara Al Husna Masjid Agung Jawa Tengah. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.